Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ita Puspita Dewi, NIM 0054. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mara Indrayeni, NIM 0063. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nindi Novatiana Putri, NIM 20201080169. Sekarang saya akan melakukan presentasi tentang pengenalan dasar PowerPoint. Yang pertama ada pengertian singkat tentang PowerPoint. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidikan dan pelatih. Yang kedua ada fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint, yaitu yang pertama ada sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua ada membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga ada membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan digunakan. Yang keempat ada mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan PowerPoint bagian simpan sebagai, dan buka data. Yang pertama, dokumen yang kita buat harus disimpan agar suatu saat dapat dibuka kembali. Maka dari itu, langkah-langkahnya yang pertama, berkas simpan. Yang pertama, kita membutuhkan menu save untuk menyimpan file atau untuk pertama kali menyimpan file. Yang kedua, save as untuk menyimpan atau membuka file atau dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang ketiga, browser untuk mencari tempat di mana file yang sudah kita simpan. Kita juga dapat menggunakan save pada quick access toolbar atau dengan menekan shortcut keyboard Ctrl S. Yang berikutnya, untuk membuka file dokumen yang tersimpan yaitu dengan cara klik file atau open. Selanjutnya akan tampil kontak dialog open. Kemudian tentukan folder penyimpanan dokumen dan nama file yang akan dibuka. Kita juga dapat membuka file dokumen dengan lebih cepat menggunakan shortcut keyboard Ctrl O. Yang berikutnya, pengaturan slide. Yang pertama, tata letak slide. Layout slide atau tata letak slide adalah bentuk slide secara mendasar. Maka, langkah-langkah yang harus kita menentukan untuk membuka layout adalah yang pertama, kita dapat mengklik menu home layout pada tab slide. Yang berikutnya, tentukan layout yang akan Anda gunakan. Pada saat layout slide pertama kali dibuka, secara otomatis layout yang aktif adalah title slide. Berikutnya, menambah, menghapus, dan menggeser. Yang pertama, menambah slide. Dalam menambah slide dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita dapat mengklik menu home, kemudian pilih new slide. Atau kita dapat menekan tombol shortcut keyboard Ctrl M. Yang berikutnya, menghapus slide. Menghapus slide dapat digunakan dengan cara klik slide yang akan dihapus, lalu klik kanan, pilih delete. Di slide, kadang-kadang dalam pembuatan presentasi, terutama dalam jumlah slide yang banyak, slide-slide terkadang salah dalam peletakan, sehingga tidak secara berurutan. Maka, untuk memindahkan slide yang salah posisi tersebut yaitu dengan cara klik dan drag ke posisi yang benar.
Yang berikutnya, format slide. Tampilan slide adalah satu unsur yang sangat penting untuk membuat presentasi yang menarik. Maka, format slide dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa klik slide yang akan diatur. Yang kedua, klik menu desain lalu pilih salah satu theme yang telah disediakan. Jika kita ingin mengubah warna slide, maka kita dapat memilih salah satu warna yang tersedia pada pilihan warna. Selanjutnya, menyisipkan dan objek. Seperti halnya pada aplikasi Office lainnya, pada PowerPoint kita juga dapat menyisipkan objek-objek seperti word art, shape, smart art, dan lain sebagainya. Berikut ini cara menyisipkan gambar. Pertama, kita klik insert, lalu arahkan kursor pada halaman PowerPoint, lalu kita klik to add text, seperti pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, transisi dan animasi. Transisi atau transition adalah salah satu fitur yang kita dapat memanfaatkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan presentasi yang menarik dan mendapatkan perhatian dari audiens. Langkah-langkah mengatur transisi adalah sebagai berikut. Pertama, klik slide yang akan diberikan transisi. Kedua, klik menu transisi. Ketiga, pilih transisi yang akan digunakan pada slide tersebut. Dan keempat, kita dapat mengatur kecepatan pada pilihan durasi, seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, animasi. Animasi yang digunakan untuk memberikan animasi setiap objek yang ada di dalam slide, sehingga kita dapat membuat animasi yang lebih kompleks daripada hanya menggunakan animasi standar yang telah tersedia. Langkah-langkah menggunakan custom animation adalah sebagai berikut. Pertama, klik objek yang akan diberikan animasi. Kedua, klik menu animasi. Pilih salah satu opsi animation yang disediakan, yaitu 1. Masuk objek animasi pada saat objek akan ditampilkan. Kedua, penekanan animasi dalam bentuk penekanan pada kata-kata ataupun objek. Ketiga, exit animasi pada objek saat akan menampilkan atau kebalikan dari entrance. Dan keempat, motion pad, pembuatan animasi dengan cara menggambar jalur sehingga pergerakan objek akan mengikuti bentuk jalur yang kita gambar. Selanjutnya, nikmati transisi dan animasi. Jika presentasi telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan transisi dan animasi tersebut. Cara menampilkan transisi dan animasi adalah sebagai berikut. 1. Klik menu slideshow. 2. Pilih from beginning untuk menampilkan animasi dari awal. Ketiga, atau pilih from current slide untuk menampilkan animasi dari slide yang sedang aktif di layar. Dan keempat, agar lebih cepat kita juga dapat menekan tombol shortcut F5 pada keyboard. Untuk pointer, pada saat animasi slideshow, kita juga dapat menampilkan pointer dan memberikan efek yang kita inginkan untuk memberikan penekanan pada poin-poin yang kita jalankan. Cara mengatur pointer adalah sebagai berikut. Pertama, tekan F5 untuk menampilkan animasi. Kedua, pada saat animasi berjalan atau slideshow, klik kanan di layar sehingga tampil seperti gambar yang sudah tertera. Dan ketiga, pilih opsi pointer dan tentukan pilihan yang akan digunakan, misalnya laser pointer. Terakhir, menutup PowerPoint 2016. Jika kita akan mengetahui pekerjaan pembuatan PowerPoint, maka kita dapat menutup aplikasi dengan mengklik tombol close atau exit word pada Office button, atau dengan menekan shortcut Ctrl+W. Jika ada data yang masih belum tersimpan, maka akan muncul kotak dialog seperti gambar yang sudah tertera. Pilih ya untuk menyimpan dokumen, pilih tidak untuk keluar tanpa menyimpan, dan pilih batal untuk membatalkan keluar dan melanjutkan bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih banyak. Om Santi 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 Om.